Salam gracia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan gracia, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan rahmat. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu tentang kesembuhan. Bagi engkau yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit, di rumah, atau punya sakit penyakit yang sudah lama, bertahun-tahun, ya berikan perhatian pada firman Tuhan ini, karena Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau baca firman dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampillah dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, wanita itu sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dan untuk sembuh dia sudah melakukan upaya sedemikian rupa. Berbagai tabib penyembuh, berbagai dokter dia sudah dekati. Tapi dalam Alkitab tadi dikatakan malah tambah parah. Semua sudah diupayakan. Uang sudah habis. Tenaga sudah habis. Barangkali ini adalah detik-detik terakhir dia mulai pasrah. Dia mendengar
bahwa ada seorang bernama Yesus dapat menyembuhkan. Pikiran dan perasaan ini ada dalam hatinya. Dia percaya sesuatu, apa yang dia dengar. Dalam pikirannya seperti ini. Saya dengar dia bisa sembuhkan orang sakit. Kalau dia bisa sembuhkan yang lain, pasti dia juga bisa sembuhkan saya. Kalau dia bisa tolong orang lain, saya juga pasti bisa ditolongnya. Lalu dia berusaha, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah ujung jubahnya, maka saya akan sembuh. Apa penyakit yang sedang Bapak Ibu jemaat derita sekarang? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan atas penyakit kita? Wanita itu dalam Alkitab dikatakan dia mendengar tentang Yesus, lalu dia mencari Yesus. Dia berusaha mendekatkan diri kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia berusaha mendekatkan diri? Tuhan Yesus memberi penilaian oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Iman daripada wanita ini percaya bahwa Yesus sudah lakukan mujizat pada orang lain. Bagi saya juga bisa dia lakukan. Jika demikian, saudara-saudaraku, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan? Seperti apa yang Tuhan Yesus berikan penilaian kepada wanita yang sakit ini, yang sudah disembuhkan ini. Yesus katakan, seperti yang engkau percaya. Percaya. Untuk mengalami kesembuhan, saudaraku, itu yang paling penting. Percaya. Yakin. Percaya dalam pikiran, percaya di hati. Percaya apa yang perlu kita miliki? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Siapa Allah kita? Siapa Allah? Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah firman yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, aku dan Bapa satu. Percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Sebab ketika kita merindukan sesuatu dari Tuhan, dari Allah, dari Yesus, kita harus percaya betul bahwa Dia ada. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Kasih garis bawah. Harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu yang dilakukan oleh perempuan yang sakit itu. Dia percaya Allah ada. Oleh karena dia percaya, maka dia lanjutkan dengan dia cari Allah dengan sungguh-sungguh. Dia temui Allah. Dia tidak berdiam diri. Dia datang kepada Allah. Itu nomor 1. Nomor 2, bicara mengenai percaya, kita harus percaya bahwa Allah, Yesus, sanggup menyembuhkan. Allah bisa. Ya. Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam hal apapun ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi bagi Allah, bagi Tuhan kita, segala sesuatu mungkin. Dia bisa menyembuhkan. Dokter bisa berkata, kamu sudah tidak ada harapan lagi. Penyakitmu tidak akan sembuh lagi. Karena kamu juga akan sudah berusaha, kemana-mana kamu sudah pergi. Dan tidak ada pertolongan. Manusia terbatas. Tapi Allah yang ada itu, Dia sanggup. Dia bisa menyembuhkan penyakit kita. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita miliki? Percaya itu seperti apa? Kita harus percaya bahwa Allah mau menyembuhkan kita. Roma 6 ayat 32, Ia, Allah itu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus saja, Dia tidak sayangkan, Dia serahkan anaknya itu untuk selamatkan semua orang yang mau percaya padanya. Anaknya saja sudah diserahkan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya padanya. Maka Dia juga mau mengaruniakan, mau memberikan sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Mau memberikan. Bagimu yang sakit, ya, dimanapun engkau mendengarkan, di rumah sakit, di pembaringan, mungkin engkau sudah lama berharap, bagaimana saya lagi bisa sembuh? Ingat ya, Allah itu ada. Allah itu sanggup. Dan yang ketiga ini,
Dan siapa Allah kita? Dia adalah Yesus. Dia mau menyembuhkan kita. Ketiga hal ini menjadi dasar bagi kita untuk mengalami kesembuhan. Oleh karena dia mau menyembuhkan kita. Seperti wanita itu yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia datang kepada Yesus. Dalam hatinya, dalam pikirannya, asalku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 tadi dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus. Dia tidak menyayangkan anaknya itu. Tahukah saudara-saudaraku bahwa Yohanes pasal yang pertama ayat 12, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, bahwa dialah Tuhan, firman yang menjadi manusia yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah anak Bapa, anak tunggal Bapa. Hubungan Bapa dengan anak itu disampaikan pada kita pada hari ini. Satu saat saya teringat dulu ya, anak saya Yuda sakit. Dia sakit demam berdarah. Waktu itu dia masih kecil. Saya sudah jadi pendeta waktu itu dan sampai sekarang. Ketika anak kami sakit, Yuda, sebagai bapak, segala sesuatu diupayakan. Dibawa ke rumah sakit. Ketika dia sakit, pada waktu itu dikatakan oleh dokter demam berdarah, pada waktu kecil diambil darah. Pada waktu diambil darah itu, saya sebagai orang tua dan mamanya sebagai orang tua, pada waktu diambil darah itu dia menangis. Sering kalau waktu dia menangis diambil darah, saya memandang ke atas, menahan air mata. Kasihan ini anak, masih kecil waktu itu. Tapi kemudian kami sebagai hamba-hamba Tuhan menyadari bahwa Bapa di sorga lebih dari sayang kami kepada anak ini. Bapa mana yang tega? Orang tua mana yang tega? Rela melihat anaknya sakit seperti itu? Tidak ada kan? Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Seperti Bapa di dunia ini sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Bapa di sorga sangat sayang kepada kita. Karena itu penderitaanmu sudah lama, sakitmu sudah begitu lama. Bangkitkan lagi kepercayaanmu bahwa Allah itu ada. Dia ada dekatmu sekarang. Dia ada di tempat tidurmu sekarang. Berserulah kepadanya. Katakan, Bapa, aku ada di sini. Aku sakit. Dan Bapa di sorga itu sanggup. Dan dia mau menyembuhkan. Dan kesembuhan itu dari Tuhan itu
mengalir sedemikian rupa. Otomatis dia mengalir. Seperti wanita itu. Tuhan Yesus tidak melihat ada persiapan kala itu. Tapi wanita itu datang. Wanita itu sendiri yang percaya, asal ku jama ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Kau yang sakit hari ini, saya mau berdoa ya. Saya mau berdoa. Ayo, datang pada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman memulihkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, lihat anakmu yang sedang sakit ini sekarang. Dia percaya kepadamu. Dia mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mengalirlah kesembuhan. Mengalir kesembuhan padanya. Kau yang berfirman, dan bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau Tuhan ada. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus bersedia menyembuhkan. Kami terima kesembuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kesembuhan-Mu. Dan jangan lupa bersaksi. Salam Gracia.